Halo semuanya, apa kabar? Masih bersama saya Yuni. Ini nggak ngomongin parfum atau makeup atau apa ya, nggak nge-review, cuman mau ngobrol aja ya. Eh, ini weekend Paskah ya. Sebenarnya bisa dapat apa namanya weekend 3 hari, cuman hari Sabtu saya tetap bekerja ya. Hmm, cuma mau ngomongin sekarang udah di Prancis ini masuk minggu keempat karantina ya. Walaupun saya tetap bekerja di luar seperti biasa, cuman kebanyakan orang di sini di Prancis ini diliburkan, tinggal di rumah sudah minggu keempat. Dan hari Senin besok itu Presiden Prancis malamnya juga bakal mengumumkan hal baru. Tapi kayaknya juga bakal karantina ini bakal diperpanjang lagi sampai kapan entahlah. Sebelumnya itu 14 atau 15 hari ya, terus diperpanjang sekali lagi dengan durasi yang sama. Untuk Senin depan pengumumannya gimana, apakah 15 harian lagi, entahlah. Tapi saya yakin banget ini bakal diperpanjang lagi karena kayaknya virus ini masih belum apa ya, turun ininya skalanya. Jadi masih di puncaknya banget pandeminya, nggak tahu ya. Saya juga nggak begitu mengikuti ya. Cuman ya itu dampaknya memang luas sekali ya di mana-mana ya, bukan hanya di Prancis ini aja. Saya yakin kalian juga merasakannya. Kalau misalnya untuk skala kecil di keluarga saya ya paling ya itulah anak-anak dari kemarin mesti belajar di rumah. Suami saya juga apa namanya kerja di rumah dengan komputernya seadanya ya, dengan koneksi yang nggak bagus banget ya, wifi-nya ya. Jadi dia juga kerjanya nggak maksimal. Terus karena suami tetap bekerja ya, jadi harus fokus konsentrasi dengan apa yang dia lakukan. Jadi hanya saya yang bisa ngajarin anak saya yang masih SD, yang bungsu. Jadi setiap pulang kerja saya apa namanya setelah istirahat sedikit makan seadanya, saya langsung ngelanjutin ngajarin dia bekerja atau ajaran-ajaran SD yang dikasih lewat email dari gurunya. Kalau untuk yang anak saya yang pertama itu udah SMK ya, bisa dibilang di sini tingkatannya SMK pariwisata dan perhotelan. Ya udah namanya udah gede ya, jadi dia belajar sendiri pakai komputer sendiri. Cuman ya itu juga dampaknya juga buat dia karena SMK ini kan banyak praktiknya ya, jadi paling teorinya bisa lewat email tapi praktiknya ini susah jadi ditunda. Apalagi seharusnya bulan akhir April ini dia ada keluar ya aktivitas dengan sekolah itu, keluar selama 3 harian kalau nggak salah itu ke wilayah Paris untuk mengunjungi apa namanya, ada pasar besar di Paris itu ya yang namanya Rungis. Itu pasar itu khusus untuk atau terkenal untuk mendistribusikan bahan-bahan segar, entah itu buah-buahan, sayuran, daging ke seluruh apa namanya hotel, ke seluruh restoran, ke wilayah manapun di Prancis ini. Jadi pasar Rungis yang ada di uh, Paris itu sangat terkenal, dan seharusnya anak saya dengan SMK-nya itu pergi ke sana di bulan April ini, di akhir bulan ini. So kayaknya bakalan batal, saya yakin bakalan batal walaupun kita udah kasih apa namanya ya DP ya, ada uh, apa namanya biaya yang setiap orang tua harus bayar untuk bisa dibilang ekstrakurikuler ini ya. Tapi well saya yakin itu bakal dibalikin, cuman ya itu sayang sekali karena itu untuk apa namanya praktik itu penting banget untuk studi anak saya di SMK-nya. Dan apalagi untuk bulan depan ya, pertengahan bulan bulan Mei sampai pertengahan bulan Juni seharusnya juga anak sulung saya itu ada magang ya selama sebulan. Jadi pertengahan Mei sampai pertengahan Juni magang di salah satu hotel pariwisata ya, yang kira-kira
3 jaman dari rumah kita. So itu juga sayang, apa ya, sangat disayangkan juga, kayaknya bakalan batal ya. Karena ya itu tadi, saya yakin ini bakal diperpanjang lagi, dan juga yang namanya dampak pandemi ini, yang namanya perhotelan segala macam pariwisata juga bakalan drop ya. Nah itu uh, apalagi ya, untuk saya sendiri ya, sebenarnya saya juga sudah ada rencana pulang kampung ke Jakarta. Itu tiket sudah saya beli sejak akhir tahun kemarin 2019, dan rencananya saya bakal berangkat akhir Juni nanti. Sampai sekarang saya masih menunggu, setidaknya saya masih menunggu apa namanya, pidato presiden nanti Senin malam. Walaupun saya juga kayaknya pesimis saya bakalan bisa balik seperti yang saya rencanakan. Cuman ya itu, apa ya, kata suami juga nyaranin ya nanti ajalah, tunggu sebulanan lagi. Oke, saya ikutin aja ya. Walaupun saya bisa, maksudnya dengan apa namanya, apa yang terjadi di dunia ini, penerbangan juga memberikan opsi terbaik untuk penumpang-penumpangnya ya, apabila memang gagal terbang atau memang tidak memungkinkan, jadi bisa kasih voucher untuk penerbangan selanjutnya sampai 12 bulan mendatang, bisa ganti tanggal dengan biaya gratis ya. Misalnya kalau misalnya saya Juni, itu saya bisa balik, mungkin bisa ganti misalnya bulan apa gitu, mungkin September, Oktober, entahlah, bisa ganti tanggal. Cuman biaya atau fee-nya aja yang gratis ya untuk ganti tanggal, tapi kalau untuk harga penerbangannya kalau beda kayaknya itu, kalau misalnya lebih apa namanya, lebih mahal, kayaknya saya bakalan harus ini tambah lagi biaya penerbangannya. So far apa ya, yaitu tadi seperti yang saya bilang, saya masih menunggu. Walaupun waktu semakin mendekat, karena memang dari awal karantina saya pikir-pikir, well, dari awal karantina awal bulan Maret kemarin, saya pikir antara Maret dan Juni, akhir Juni masih ada tenggang waktunya yang cukup. Tapi sekarang sudah mulai mendekati, sekarang udah mulai April, so sudah mulai mendekati. Tapi saya masih menunggu, setidaknya kira-kira bulan depan ya, Mei, akhir Mei, harus saya harus saya kasih jatuh tempo untuk saya sendiri, apakah saya bakalan undur untuk tanggalnya, atau saya bisa bilang ke penerbangan, saya mendingan minta kuponnya aja untuk bisa beli lagi kapan-kapan dalam setahun mendatang. Ya itu juga sih apa ya, karena saya tadinya ya namanya mau pulang kampung, walaupun saya udah pulang 2 tahun yang lalu ya. Rencananya memang tadinya senang karena bukan hari ini, tahun ini saya rencana ingin pulang dengan anak saya yang bungsu ya. Dia waktu itu memang sudah pulang sekali, tapi masih kecil, sebelum 2 tahun. Jadi mungkin dia nggak ingat gitu, nggak ingat nenek kakeknya, nggak ingat Indonesia atau Jakarta itu gimana. So sekarang dia udah umur 8,5 tahun ya. Sudah mulai besar, jadi saya pikir ini waktunya yang tepat untuk dia pulang lagi ke tanah air saya, tanah air ibunya, untuk melihat nenek kakeknya, melihat di mana saya pernah tinggal. Kok jadi sedih. Jadi ya itu semuanya tertunda ya. Kalaupun kita nggak jadi balik summer ini ya, saya dan anak bungsu saya kayaknya
akhir tahun lah kalau semuanya sudah beres. Kayaknya sih masih apa namanya, pandemi kayaknya udah mulai usai ya. Jadi ya itu tadi, mungkin kalau saya pikir-pikir ya, mungkin liburan sekolah mendatang itu bulan Oktober ya, Oktober November kalau nggak salah. Mungkin itu waktu yang lebih tepat ya, kalau memang sudah berakhir banget gitu loh pandemi ini ya, jatuhnya yaitu liburan Oktober November. Cuman ya itu sayangnya liburan Oktober November itu liburan sekolah cuman 2 minggu aja. Jadi lebih pendek dari liburan panjang summer yang 2 bulan, tapi memang kita rencana hanya 3 minggu ya, liburan summer ini 3 minggu itu udah lumayan bagus. Tapi kalau misalnya cuma 2 minggu sayang juga, cuman ya mau gimana lagi, kalau memang harusnya begitu ya nggak apa-apa. Ya itu juga rencana saya juga mau pulang kampung ya begitu. Terus ya rencana juga apa yang mau saya lakukan di Jakarta selama saya mudik nanti juga tertunda. Misalnya ya mau ketemu teman-teman lama, mau ya namanya ketemu keluarga besar, mau ya salah satunya juga mau mencoba parfum-parfum lokal Indonesia yang katanya udah mulai bermunculan. Kan saya jadi penasaran karena memang sudah beberapa bulan ini saya menggeluti dunia perparfumannya. Jadi ya itu kayaknya mau bersin nih. Akhirnya bersin juga tadi, jadi kepotong ya. Sebagai info aja, memang sejak 2 tahun belakangan ini kalau udah mulai mendekati Mei, pokoknya bulan Mei itu saya udah mulai alergi polen ya, alergi polen. Jadi suka bersin-bersin, kadang-kadang sakit kepala. Tapi sekarang karena entah kenapa bulan April ini cuaca udah mulai panas ya, jadi mungkin summernya lebih cepat. Jadi ya itu tadi saya udah mulai kayak bersin-bersin gitu. Well iya, kembali lagi ke rencana mudik yang saya tadinya rencananya kalau mudik tuh udah ngebayangin pengen survei parfum-parfum lokal Indonesia ya, yang udah mulai bermunculan. Karena saya juga ya namanya tinggal Prancis ya, banyak lah parfum-parfum Prancis yang apa bisa saya jamah di sini. Cuman kan kalau parfum lokal kan saya jarang banget occasionnya untuk mencoba gitu ya, karena saya juga jarang pulang ya. Jadi ya itu bakalan tertunda, apalagi saya udah ngelihat apa yang bisa saya coba nanti, kayak misalnya ya Fahrul Oud ya. Saya juga sempat berbincang dengan owner Fahrul Oud-nya ya, lewat apa namanya, sarana IFC atau Indonesian Fragrance Community juga, PM langsung dengan dia. Nah itu dia sudah saya lihat apa namanya, link di Tokopedia-nya ya, apa aja yang dia punya ya, parfum-parfumnya lumayan oke, walaupun saya lihat belum begitu banyak, cuman ya namanya baru muncul ya, dan kelihatan apa ya istilahnya, potensinya lumayan besar ya untuk jadi besar, parfumeri lokal Indonesia. Jadi saya penasaran banget. Terus ada lagi juga yang saya lihat-lihat itu Ulu itu ya buatan Indonesia. Dia juga belum banyak ininya, kategorinya ya. Apalagi kayaknya ada satu lagi gitu loh, Gangga itu juga ya. Walaupun belum banyak sorry ya, itu tadi saya pengen coba aja parfum-parfum dari Indonesia, karena walaupun udah bertahun-tahun tinggal di Prancis ini, saya tetap masih bangga dengan produk-produk Indonesia ya. Apalagi kalau bisa menyaingi parfum-parfum atau brand-brand yang sudah ternama gitu loh. Karena saya tahu sumber daya alam Indonesia itu sebenarnya dari zaman dahulu kala itu juga apa ya, melimpah ruah, kaya. Kita itu sebenarnya kaya akan sumber daya alam, cuman ya itu tadi
potensial manusianya yang masih kurang ya, kualitas keahlian kita, jadi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang asing gitu loh ya. Itu aja juga rencana untuk kulineran tentunya ya, pasti kalau mau pulang kampung itu pasti membayangkan udah pengen beli atau mencoba makanan apa aja yang ada di Indonesia yang jarang banget, udah jarang banget saya cicipi di sini ya. Jadi ya itu sekarang rencana, istilahnya rencana yang bakalan tertunda ya itu tadi ya. Cuman ya saya yakin apa ya, dengan pandemi ini semua orang juga kena dampaknya ya. Saya di Prancis ini, keluarga saya di Indonesia, kalian juga dampaknya ke kita semua. Jadi saya hanya berharap semua ini cepat berlalu, kita diberi kesehatan, itu aja. So ya kayak ini curhatannya gini aja ya. Semoga kalian tetap sehat-sehat aja, stay healthy, tetap di rumah buat kalian yang bisa di rumah. Kalau kalian misalnya harus keluar rumah seperti saya, jaga-jaga kesehatan aja ya. See you later, bye bye.